Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua dan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memimpin kita dalam ibadah kita. Sebelum kita memulai, marilah kita bersaat teduh. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 6 ayat 1 dan 2. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta
perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan.
Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Tetapkanlah menganugerahkan bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Di
mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu ini sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 8. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Murica, Soema, Anaya, Unia, Hilkia, dan Mahaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengar warta untuk minggu ini, Minggu tanggal 21 Januari 2022. Minggu ketiga sesudah Epifanias. Dengan topik Yesus penggenapan firman Tuhan. Dalam bahasa Bataknya, Yesus do hagogokni hatai. Yang pertama, jadwal ibadah Minggu tanggal 30 Januari 2022 masih tetap dilakukan dengan 4 sesi. Sesi pertama jam 7.30 WITA, sektor 1, 2, dan 9. Sesi yang kedua jam 9.30 live streaming sektor 3, 4, 5, dan 10. Sesi ketiga jam 11.30 WITA sektor 6, 7, 8, dan 11. Sesi keempat jam 17 WITA remaja dan Naposo. Pospel Tabanan. Pos pelayanan Tabanan untuk sementara waktu ditutup oleh karena pandemi COVID-19 dan akan dibuka kembali jika situasi normal bagi jemaat yang beribadah di Pospel Tabanan agar beribadah di HKBP Denpasar. Yang kedua, untuk pelayanan minggu ini dapat kita lihat di WA sektor yang sudah di-share sintua masing-masing. Yang ketiga, jemaat bertambah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 23 Januari 2022, gereja kita telah menerima jemaat yang baru, yakni keluarga Bosmi Gusman Irianto Samosir dengan Inang Betrik Lucia Margaret Tanjung beserta satu orang putri mereka, Brielle Kenara Roselin Samosir. Mereka datang dari gereja HKBP Medan 4, Sayagul, distrik Medan Aceh. Sekarang tinggal di Jalan Hayam Huruf 212, Perumahan Pertamina Renon, Denpasar, masuk sektor 2, dan jemaat ini akan diperkenalkan pada ibadah sesi yang ketiga. Yang berikut, keluarga Sahat Martimbul Sinabariba, mereka adalah jemaat titipan yang datang dari gereja HKBP Sukajadi Resort Palembang. Sekarang tinggal di Asrama Sudirman, Jalan Kapten P. Tandian nomor 18, Daupuri dan Pasar Barat, masuk sektor 3, diperkenalkan pada ibadah sesi yang pertama tadi. Yang keempat, Panitia Umum Natal tahun 2021. Panitia Umum Natal akan mengadakan rapat pembubaran panitia sekaligus menyerahkan laporan pertanggungjawaban atau LPJ pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 bertempat di gereja masuk pukul 18 WITA. Diharapkan kepada semua panitia dan perhalado supaya menghadiri rapat tersebut. Untuk laporan keuangan panitia adalah sebagai berikut. Total penerimaan sebesar Rp21.282.600. Pengeluaran panitia Rp21.444.600. Saldo yang sudah diserahkan ke kas Surya tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp1.838.000.
Yang kelima, kunjungan kasih. Acara besok pada hari ini Minggu tanggal 23 Januari 2022, Dewan Diakoni Gereja melalui Seksi Diakoni Sosial mengadakan kunjungan kasih besok kepada keluarga N. Hasibuan, Inang Polma L. Borunenggolan, Sektor 4. Acara ini diadakan di gereja pada sesi ibadah pertama tadi. Yang keenam, pendaftaran CD. Tahun 2022 akan gereja kita mengadakan pendaftaran untuk pelajar CD bagi anak jemaat mulai tanggal 16 Januari 2021 sampai tanggal 15 Februari 2022. Syarat pendaftaran membawa fotokopi surat baptis. Yang kedua, pendaftaran dilakukan melalui Sintua sektor masing-masing. Untuk sementara masih mendaftar 2 orang, dapat kita lihat di WA sektor kita masing-masing. Yang ketujuh, Bona tahun remaja Naposo HKBP Denpasar Resort Bali tahun 2022. Dalam rangka menjamu visi HKBP tahun ini, yakni tahun kesehatan HKBP, dan memulai kepengurusan dan program kerja remaja Naposo HKBP tahun 2022 dengan kebersamaan dan sukacita. Pemakar remaja NHKBP Resort Bali mengadakan Bona tahun pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pada pukul 17 WITA sampai dengan pukul 22 WITA bertempat di gedung gereja. Yang kedelapan, untuk menetapkan anggaran dan program Huria tahun 2022, gereja kita akan mengadakan rapat Huria bulan yang akan datang pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 mulai pukul 10 WITA. Peserta rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua pendeta. Yang kedua, semua perhalado tambah CASI learning. Yang ketiga, 3 orang jemaat setiap sektor. Yang keempat, semua ketua seksi, sekretaris dan bendahara dari kategorial. Yang kelima, ketua dan sekretaris panitia pembangunan. Yang keenam, badan audit Huria 3 orang. Yang ketujuh, 2 orang utusan guru sekolah minggu. Yang kedelapan, pengurus seksi marturia dan diakonia. Demikian diinformasikan, mohon kehadiran kita semua. Yang kesembilan, untuk keuangan pesta jubileum, pesta gotilon, dan untuk pembangunan rumah dinas resort dapat kita lihat di WA yang sudah dibagi Sintua sektor kita masing-masing. Yang ke-11, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Yang pertama, Nyonya Hutapia Berhuta Julu. Yang kedua, Bapak R. Simorangkir Opu Jasunduli. Yang ketiga, Nyonya Manalu Borusiburian Opu Michael. Yang keempat, P. Sitanggang. Yang kelima, Nyonya Tampumbolon Borunenggolan Opu Horas. Mari kita sama-sama mendoakan agar saudara-saudara terkasih kita ini untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Yang ke-12, keuangan Huria dapat kita lihat di WA sektor kita masing-masing. Apabila ada kesalahan penulisan nama dan penulisan angka, dapat menghubungi Sintua sektor kita masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja kita. Yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022. Firman Allah menyapa saudara tertulis pada Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita dalam bahasa Batak, di tangan siamun nado gajang ni umur, jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Demikian firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang surgawi.
Biarlah semua program Ria yang dilakukan 1 minggu ke depan, Tuhan memberkati.
gebata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Moliate madihita amanginang. Mari kita membuka firman Tuhan, makanan rohani kita yang memampukan kita kuat menjalani hidup ini. Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Mari kita membacanya secara responsoria. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, firman ini menyuarakan kebebasan tahun Yobel. Kalau dikatakan pembebasan tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan. Jadi di tradisi Alkitab setiap 50 tahun, setiap 50 tahun, tahun Yobel selalu dirayakan. Karena tahun Yobel adalah tahun pembebasan dan pemulihan, healing. Ada pemulihan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tarlumubi tuhalak napogos. Bolo makatai taringot tu napogos. Kudang dojol mamamora alay pogos toddina. Godang dojol mana pogos alay mamora toddina. Ido sadidok pogos peyau diarta alay mamora di parton dion molo mamora tondi totong manahan rodi ujung na toho doi toho pugus tung macay tabudo mamura dangadong nabuy mabayan arsak ni roha alay dadai menjamin kebahagiaan, sehingga selalu kita lihat postingan di media sosial selalu dikatakan bahagia itu sederhana. Di posting di pantai Double Six mangalangaha mangalang si 5.000 tahe iya
Hola 20.000 do ngaboy mentereng di media sosial, hola model 20.000 do aboy mentereng di media sosial. Ternyata bahagia itu adalah sederhana. Jadi hamu amang inang namardalan itu Bali, nggak usah alay, nggak usah lebay. Tu hotel na mewah, manang merpikir di dia ho menginap. Oke. Alaniaha ala takaran kebahagiaan ini kita do mengatur. Dada dompet, dada si humisik. Ido bolo arong istilah nina pogos jong, adong istilah nina morajong, sadari ummai di patota de bata. Hari ini itu diwartakan Tuhan bahwa setiap orang yang merasakan ketertindasan karena kehidupan yang tidak mampu secara finansial, hari ini dibebaskan Tuhan dari segala kegalauan, kegelisahan. Unak koma biar. 1910 krisis moneter. Sahat tu sadarion COVID-19. Dang adong dope di bahed dewata jolma mangan mangalang batu. Di parade debata. Di pasikop debata marhiti tahun pembebasan. Ido bolo warong jolma na pogos. Unak ko mangadungi hapogos mi boy doi ala na soolo ho mulaulaon. Orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Tetapi apa yang dia kerjakan hendaklah itu dia sampaikan kepada Tuhan. Hendaklah itu dia sampaikan kepada Tuhan. Otik sosadia Tuhan nahu tangnya konon, nahu ulahonon, pasu-pasu mak. Jadi dangarong di portibion na pugos. Molo adong pe di tongat-tongat ta na pugos. Takaran kehidupan ta marasing-asing do mangatusi lapatan ni na pugos. Sude do hita mamora. Molo au mangalapati orang miskin, orang yang tidak mampu, au pribadi mangalapati orang miskin na pugos ima halak na cacat. Dia tidak sempurna secara organ tubuh. Ima halak na pugos. Dia tidak sempurna. Alay, molo dicipta hodde batado hita, ditoppa de bata hita sikop, sian mulai si majujungta, saat tu si majojakta, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang fatal dalam setiap organ tubuh kita, maka bekerjalah. Tuhan sediakan itu untuk kebutuhan kita. Ido di panopau ni, oke. Dung di parade de bata, sude narikot di jolmai, di toppa majolmai, tumiru rupana, tudus tu pangalahona. Tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun pemulihan, di pamalum partod diota. Orang miskin dibebaskan dari utang-utang. Ya, siapa di sini hari ini yang memiliki utang, katakan kepada si pemilik uang, tahun Yobel inang, bebaskan utang kami. Ya, mampu? Wah, dangarong mangalusi. Khotbah inang pendeta Borusinaga tadi mengatakan tahun Yobel inang, utangku 200 lunas layai nang. Oke bro. Is okay, nggak apa-apa. Ya enak ya, meringankan beban itu. Karena apa? Apa yang diberikan tangan kanan, jangan tahu tangan kiri. Gampang mengucapkan itu. Alaina sota sadari, na ulu do sipata na punasa hepengi seteres managi utang, kan? Olat dibereng panagi utangi,
Pitor diusupon omakna itu anakna. Dokon unang adongau dah inna. Apa yang mertabuni di kamar mandi. Roma parutangi, mana mamakmu? Kata mama enggak ada dia. Inna songoninon. Jadi di mana mamakmu? Enggak ada kata mama. Inna songoninon. Dan saya dia leleng, mana mamakmu? Terlihat tidak dana ki 5.000. Di kamar mandi sembunyi inna. Oh, kamu ketahuan. Iya. Bebaskanlah utang itu. Sanggup amang inang? Tabu mahu. Au macari hodapotan. Pitor ninahi tado. Pitor keluar do habata hotai. Mabiar hita. Irana so mampu. Oke. Amang inang. Sejarah ningoluku di sadahuria. Heado ruas napogos. Mamijam hepeng tuhami. Tangis-tangis ro tujabu. Inang padita. Nungaloja au mangalului parutangan. Tu inang nama harapakku. Inang manugot ni Arion. Ro inang niku. Merbadayaw do tetangga. Saluran ni kamar mandi nami. Tu halaman ni nasida. Oh. Sadia rikot niku nasaon. Kuleon. Duk kuleon. Dido iba nama. Belga mau ninang pakai mah. Obar tu narikot na. Sadia adigan bayar aku inang lomom. Adigan bayar romu inang niku. Topet hampir 6 bulan saya mertabuni do inat tahun sianau. Ya. Main peta umpet kami. Saya bilang ciluk ba, dia bilang please deh. Ya. 6 bulan proses itu berjalan. Tapi saya easy going. Saya santai. Karena lebih dari situ Tuhan berikan. Roma inangi paono bulaton. Dicicil mah. Nasaud do pebo cicil hami inang. Enggak apa-apa. Berarti ada niat baik. Nama baik na sodenggana tong naswarong do niat baik. Oke. Pilos. You understand? Pinjam los. Oke. Emang KPK. KPK aja punya motto fit and proper test. Uji kelayakan dan kepatutan. Layak do dipadiri sada BPR. Layak do dipadiri sada bank. Molo so mampu finansial dalam pelayanannya masyarakat. Parpudi Roma inang ibu saya mengedungi. Memang tersongoni do pabijam hepengona ke. Rikot donian, aliw nang polay bayan tangis Bombay. Oke. Inang padita, dangadong be, ulaw ni amat takku. Hami pe marpasar pagi do. Paula maroham inang padita. Lunas ma hepengi. Oh lo inang. Unang mabiyar ho niko. Apeng di sadatiki. Marpikir maau denggan. Tuhan marisuang do jamitaku. Majamitahon tahun Yobel. Tahun pembebasan. Molodakku ulahoni. Ya. Maka saya bebaskan itu. Tapi satu waktu. Ketika saya membutuhkan bantuan. Ternyata Tuhan balaskan dari apa yang saya lakukan kepada dia. Inang marsahit si matuakku perlu hepeng. Pitoradong do mangalehon. Ining inang pendeta pakailah. Pitor duhingok ma memori i. Apa yang kau tabur maka engkau akan menuai. Kau tabur kebaikan maka engkau akan menuai kebaikan. Engkau tabur kekikiran, holik mangging, maka itu tidak akan bertambah. Sama seperti air dalam ember. Molo dang tausehon ebberi dang marisi. Betul? Ikut tausehon do ebberi tu halaman, tausehon ebberi tu bunga, taisi mabuse. Songonima. Debata manabori pemulihan healing
kesembuhan kita itu. Dia juga membebaskan para tawanan, para budak, dibebaskan dari penjara. Ketika kami melayani di lapas Kerobokan, penjara, ada satu warga Amerika selalu mengintip saya kapan datang melayani. Boloro amang padita bawa dan ulu ibana majonohi. Jujur do ibana. Inna ibana boloroho inang padita mabuan barita nauli hirana malum do pakilala aku. Why niku, puasa niku. Alam mungkin jarang do huwering burua di penjara. Oh my God, inaraku. Saya hurip puro jamitakku na mangolu. Hapeng na jarang do huwering ibana burua di ruangan ini. Minggu depan lamar listi maau. Tiki baru ro dung pengakuan ni dang marlisti pau. Ale dung dilo ibanay lam tubal listi po. Ternyata itu juga pengakuan yang luar biasa. Itu juga sudah menyembuhkan dia. Jadi mau tangyako siyako. Mr. Amerika niku. Tangyako nao. Tangis maibana. Omakku sadarion mate. Aledang boy hubereng ninna ibana. Puasa ala au dihukum seumur hidup karena narkoba. Oh. Dan gudang behataku. Langsung huduk nama. Let us pray. Mari kita berdoa. Martangi yang mahami. Utiok matangan na. Hupadipos matangan na. Nang peibana so ngubaw ni lobu. Ale. Utiok do tangan nai. Pargugoyaw Tuhan manangyakon ibana. Itulah sebenarnya tahun pembebasan, healing, pemulihan. Jangan bicarakan tentang kasih, kalau kasih di sampingmu juga engkau buta. Dongammu di sampingmi, dongammu sa ulaon, dongammu di jolom, dongammu di labungmu, di lupa hoko, dangadong di si pembebasan. Dongammi tangiyakon, dongammi urupi. Ido manginang say hudok do tu pahopum si dipos do si glory. Baik-baiklah bertetangga. Baik-baiklah bertetangga. Karena kalau kita sakit, yang mengetahui pertama kita sakit adalah tetangga. Oh natong na sumarsipak kulingan duda. Ini batas tanah kami ya. Jangan kau lewati ninna. Holam marsahit tita, mateho tina tetangga tay, kan? Dang dibuat kita tu rumah sakit. Jangan sepele dengan tetangga. Itu juga membebaskan tawanan dari penjara. Itu juga membuktikan bahwa kesembuhan jiwa kita luar biasa ketika kita mampu memberikan kearifan lokal kepada tetangga kita. Jadi arong do tetangga nami kasta na tibo. Nagidjangan rohana. Alay ahado hubay kami. Hudongani hami ma anak konna. Gabi jamita may siyan anak konnay. Burjudo hapeng halak bataki. Burjudo tong alasarupa mangalang. Beguling. Cuma halaki guarna beguling hita. Sasangima. Cuma halaki dang arongad daliman. Amang inang. Tahun Yobel, tahun pembebasan, dikatakan tadi roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Di paborhat dohita, laho mahamu, baritaho kamu ma barita nauli. Urupi hamuma akan napugos, tangyak ko kamuma akan napugos, jala lehok kamu na dumenggan tuak ka napugos.
jala sahat tu sonari, gudang dope ruas tai, nang pe, dang dope sikop pelunasan pembangunan ni gerejaon si 5 jutai, dang hea tapabaki-bakiti. Mungkin berbeda kemampuan ekonomi, mungkin berbeda kemampuan finansial. Ketika kita memaksakan kehendak itu harus dibayar, maka tidak ada solusi. Tapi berikan dia doa, supaya dia diberikan berkelimpahan berkat, dan itu dilunasi. Itulah tahun pembebasan, pemulihan, kesembuhan. Betapa Tuhan Yesus mengurapi kita, karena dia sudah diurapi oleh Allah. Dan Tuhan menghadirkan pengharapan kepada kita. Tahun 2022 ini amanginang, anak kami pemuda-pemudi gereja, tahun 2022 ini adalah tahun rahmat Tuhan. Yang pertama, menghidupkan harapan. Kita jatuh dalam keterpurukan, tapi Tuhan meneguhkan dalam harapan. Pangolu hapor Xiaomi. Apapun masalah itu tidak penting, membuang energi kita. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada tahun pembebasan yang diberikan Tuhan. Yang kedua, tahun 2022 ini Tuhan menyembuhkan kita dari sakit, dari luka, mendoakan semua yang sakit sembuh. Malumma namar sahiti. Bahkan namar sahit narengepe mate-matene martangi yang dohita. Asaboha mangulu manang mate pe ibana tu bagasan tangan ni debatado tapasahat nguluna. Tahun 2020 ini tahun rahmat Tuhan yang ketiga. Tuhan memberikan kita kekuatan mengusir segala setan. Bahkan di dalam diri kita juga ada kelemahan yang membuat iblis senang dan licik memakai kelemahan kita. Margogo mahita. Dia hadir di sekitar kita. Iblis itu hadir di sekitar kita. Dan itu yang membuat kita semakin lemah. Tapi Tuhan meneguhkan kita. Karena kita diberikan kebebasan antara percaya atau tidak kepada tahun pembebasan itu. Tetapi sampai hari ini Tuhan itu memberikan kita kesembuhan, pemulihan dengan pasti. Yang keempat, Tuhan mengajar kita, murid-muridnya, semakin banyak memberitakan Injil. Memberitakan Injil tahun 2016 sampai 2017 ketika kami sampai di sini, kami membentuk anak pantai. Oke, guarna pe anak pantai. Lomo-lomonyo do makatai. Guarna pe anak pantai. Secara karakter mereka perlu dibina. Tetapi soal menghargai firman Tuhan mereka luar biasa tunduk dan hormat. Bayak ko mamarjamita dohami disi aleda kubuan alkitabon. Sormina dohubain. Saya memberikan gambaran supaya mereka menyadari setiap hari di pantai bertemu dengan berbagai banyak karakter, banyak jiwa. Bohado nasida, boy menjaga dirina makuling denggan. Makuling marparange denggan. Memberitakan Injil. Songod dia do carana enang padita hatidak ko Jesusi parjolo sahali tu anak komu. Nyatakan Tuhan itu kepada anak-anakmu. Katakan mari kita berdoa. Itu juga sudah pekabaran Injil. Katakan kepada anak-anakmu mari kita membaca almanak. Itu juga sudah memberitakan Injil. Ketika engkau lebih banyak komunitas, lebih banyak grup, maka nyatakan Tuhan Yesus itu maha baik,
menjagai dan memelihara kita. Itu juga sudah memberitakan Injil. Di boto hamu doa manginang, nau sangap siak kami padida, mololau hita mulak tu parluasan, siatar. Diurupi nasida do hami akapadida, akan nama jual bibeli, akan nama jual buku edei. Antara sadar dan tidak sadar, saya bersyukur saya sudah dibantu. Sekalipun mereka memerlukan cuan, membutuhkan uang, tetapi ketika mereka menjual Alkitab, menjual buku ende, menjual Bibel di terminal perluasan, setiap terminal di Amplas di Medan, selalu membagikan kalender, gambar-gambar Tuhan Yesus, itu juga sudah membantu kami memberitakan Injil. Saya sadari itu. Ahamadohonokku, laris manis ya amang, oh oloy nang, sehat ya amang, oh oloy nang. Di sekitar terminal, itu juga sudah membantu. Begitu juga, itu suka membantu ketika tadi kita ajarkan anak-anak. Di komunitas kita selalu berbahasa yang sopan dan santun. Itu juga sudah membebaskan keraguan dan menyatakan pengharapan kehadiran Tuhan di bumi ini, memampukan kita melihat Tuhan bersedia di tengah-tengah kita. Yang terakhir, firman ini firman tergokil, paling keren bagi saya. Karena firman ini ketika saat dibaca Tuhan, maka itu digenapi. Itu pasti diberkati. Karena firman ini berkuasa dalam kehidupan kita. Firman ini mengajarkan kita harus belajar hidup sebagai saudara. Kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara, atau binasa bersama sebagai orang bodoh, karena kita tidak mau menerima pengharapan. Ido bolo adong pahopuna pitur tebado semangat ni ngoluna. Pakirimonna pengharapannya sudah ada. Dia katakan tangan mungil ini nanti yang akan menuntun saya. Tangan mungil ini nanti yang akan mendoakan saya. Tangan mungil ini nanti yang akan menyembuhkan saya. Maka ada pengharapan, ada kehidupan yang disembuhkan, ada jiwa yang dipulihkan. Kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara. Unang didok koko saudara, alay di pada buho dongammu. Unang didok koko martodong, alay dang dihurupi ho todongmu. Unang didok koko keluarga, alay dang ditangyak koko keluargam. Omdo, omong doang. Mari, ketika kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara, maka pembebasan itu, tahun rahmat Tuhan, tahun Yobil, membuat kita semakin memiliki semangat hidup. Segala yang baik berasal dari Tuhan untuk menggerakkan kita ikut serta dalam melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Mau lihat ale Tuhan, diasini roham, mangaramoti hami, ruas ni huriam. Mau lihat ale Tuhan, semangat di lehoko di hami, madalani tahun 2022. Tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan, pemulihan bagi setiap orang-orang yang tertindas oleh dunia ini. Maka Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami jemaat-Mu. Engkau menyembuhkan kami.
Berikan kesembuhan kepada jemaat kami yang sakit di rumah sakit, pemulihan di rumah, semua yang mengurus merawat, cinta kasih Tuhan yang menyembuhkan. Kau berkati anak-anak kami yang jauh, biarlah Tuhan tuntunan kasih-Mu menjagai mereka, melindungi mereka, memelihara kehidupan mereka. Kami percaya pengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami. Di tahun rahmat ini, Engkau membebaskan kami, memiliki harapan semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dari banyak dosa. Menjadikan kami menjadi manusia yang lebih baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Yes,
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih sudah beribadah. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Horas, horas, horas.